Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa an Abi Hurairah, dan diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ar-rajulu ala dini khalili, bahwa seseorang itu imannya, agamanya itu biasanya sesuai dengan teman karibnya. Artinya kalau seseorang itu ingin mengetahui kualitas iman maupun agama seseorang, itu tidak perlu harus menanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Maka cukup dilihat siapa teman akrabnya. Jadi dilihat siapa teman akrabnya. Itu yang menjadi cermin. Jadi kalau teman akrabnya itu kok orangnya baik, menjaga syariat Allah juga baik, ibadahnya yang hablum minallah juga baik, terus kepada sesama orang ya baik, maka perilaku baik orang itu bisa menjadi cermin pribadinya seseorang. Ada salah satu syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang. Dan jadi ketika engkau ingin mengetahui seseorang, maka syair ini, lihatlah siapa temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena sesungguhnya teman itu punya kecenderungan mengikuti perilaku temannya.
Atau dalam ungkapan yang lain, al arwahu junudun mujannada, bahwa jiwa itu akan kumpul dengan jiwa yang seirama. Nah, berdasarkan hadis tadi dan juga syair ini bisa dijadikan pedoman bahwa seseorang itu bisa diukur baik buruknya itu dengan melihat siapa teman akrabnya. Khalil itu artinya teman karib, teman yang sangat dekat. Falyanzur, maka hendaklah melihat ahadukum, salah seorang dari kalian, mayyu khalilu, siapa orang yang dijadikan sebagai teman akrab itu. Jadi biasanya ingin melihat kepribadian seseorang itu cukup bisa dilihat siapa teman akrabnya. Jadi biasanya memang teman akrab itu biasanya ini satu frekuensi, sama seperti burung-burung itu, ya punya dunianya masing-masing. Manuk emprit ya gumbulannya ya sama manuk emprit itu. Burung merpati ya kumpulannya dengan burung merpati. Jadi punya komunitas sendiri-sendiri. Lah orang baik, insya Allah teman-temannya juga baik. Jadi orang baik itu bisa dilihat siapa temannya. Insya Allah karena temannya api, konconnya api, itu bisa disimpulkan bahwa dia orang baik. Karena itulah dulu di hadis-hadis sebelumnya itu Rasulullah membuat perumpamaan. Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su kahamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman akrab yang baik dan teman akrab yang buruk itu diumpamakan seperti penjual parfum dan tukang pandai besi. Yang kumpul dengan penjual parfum, meskipun dia tidak beli parfum, maka insya Allah wangi. Apalagi terus beli. Nah, Nabi memberi perumpamaan kalau teman yang enggak baik itu kamasalil kir, seperti berdekatan dengan tukang pandai besi. Jadi lingkungannya itu panas, banyak asap, juga banyak hal-hal yang lain. Jadi koncoan karo tukang pandai besi. Kalau seandainya dia di situ tidak lapo-lapo belas, misalkan, itu paling terciprat apa mesti ono. Nah dari sinilah
sekaligus juga pesan buat kita supaya berhati-hati dalam memilih teman akrab, teman pergaulan, karena itu sangat menentukan pribadi seseorang. Nggih. Ya. Ya prinsipnya begini, bahwa sesuatu yang tidak baik itu ada pedomannya, sebagaimana kalau yang kita ladeni itu orangnya, bukan perbuatannya. Misalnya ono wong biasae terkenal suka ya suka nyolong lah misalnya. Lalu ketika kumpul sama kita tidak dalam keadaan dia sedang melakukan dosa, kita melayani sebagai istilahnya, mungkin dia bertamu, lalu kita sugui, kita ajak ngomong dan macam-macam yang tidak ada hubungannya sama perbuatan dosanya itu, ya tidak apa-apa, karena malah dapat pahala, karena kata Rasulullah siapapun tamu itu menghormati tamu termasuk bagian dari tanda kesempurnaan iman seseorang. Tapi kalau sudah mengarah kepada bantu kemaksiatannya, itu kita dilarang oleh surat Al-Maidah itu, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi pedomannya di situ. Tapi kalau yang kita hormati, kita layani orangnya, bukan aktivitasnya, ya dapat pahala. Misalnya wonge ngelak, lalu kita bantu, kita kasih minum, meskipun dia itu orang yang mungkin belum mentas dari dosa keburukannya, memberi minum orang yang memang membutuhkan itu berpahala. Jadi istilahnya tetap dipilah-pilah, ini membantu aktivitas dosanya apakah membantu dari sisi kemanusiaannya. Misalnya dia itu butuh pertolongan, entah jatuh apa gimana, lalu kemudian kita tolong, kita bawa ke dokter, ya dapat pahala. Yang kita lihat itu menolong pas dia butuh pertolongan itu, bukan menolong untuk berbuat kejahatannya. Jadi prinsipnya begitu. Yang tidak dibenarkan itu kalau bantu itu dalam aktivitasnya. Jadi itu yang tidak diperbolehkan. Jadi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu di surat Al-Maidah awal ya. Dan antara ayat 2
Ayat 2. Ayat 2 agak akhir ya. Jadi ayatnya panjang, lalu diredaksi yang akhir. Itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksanya. Berarti ayat 2. Di ujung akhir ayat 2. Ada pertanyaan lain? Yang kemarin kayaknya ada tanya tapi saya belum jawab. Ya. Ya. Oh, yang di ayat 6 surat At-Tahrim itu inti pokoknya adalah bahwa kita sebagai orang beriman itu punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita, yaitu dari siksa api neraka. Bahwa kita itu diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri supaya kita menjadi orang yang istilahnya jangan sampai menjadi penduduk neraka. Jadi ya, tapi itu dimulai dari diri sendiri. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara. Bahwa jagalah dirimu dan keluargamu. Keluargamu itu yang mencakup istri dan anak-anak yang pokok itu. Jadi istri dan anak-anak. Lalu disebutkan di situ bahwa di neraka itu dijaga oleh malaikat yang sangat mentoloan ya. Penghuni neraka itu penjaganya ya mentoloan. Nek gak mentoloan ya gak sida nyiksa ya. Itu jadi lebih ke amanah. Jadi tanggung jawab. Jadi tanggung jawab supaya roda kehidupan ini terus berjalan. Itu inti pokoknya. Lalu dijelaskan di ayat yang sama, ayat 6 itu bahwa di sana dijaga dengan sangat ketat oleh para malaikat. Yang malaikat itu ghiladun syidadun la ya'sunallah. Ini malaikat yang menjaga neraka itu bengis, pokoknya kejem lah. Jadi tidak ada kata ampun. Tapi meskipun begitu ya tetap ada, kita diajari oleh Nabi untuk punya harapan. Yaitu artinya harapan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pahala, dan akhirnya digolongkan ahli surga, orang yang masuk surganya Allah. Yeah. Ya.
Iya. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ndongakno. Jadi yang tidak boleh itu mendoakan, memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepada Allah. Tapi kalau apa namanya takziahnya tidak apa-apa, itu bagian dari istilahnya memperbaiki hubungan sesama manusia. Jadi hablum minan nasnya ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah karena kita merasa muslim lalu wonge malah sampean sholati, itu yang tidak boleh. Nah, terus ketika orang-orang sudah mulai pulang menjaluk sepuro nang Allah, ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar ikut terus ke pemakaman ya ikut, tidak apa-apa. Jadi enggak, ya, ya, ya ada khutbahnya. Ya tidak apa-apa dirungokno ae kepingin roh itu. Ya tidak apa-apa. Yang penting kan kita enggak meyakini. Tidak apa-apa. Penasaran sing diomong nopo misalnya itu. Ya tidak apa-apa. Jadi prinsipnya kepada orang yang tidak seiman dengan kita, itu kita tetap diperintahkan untuk menjadi tetangga yang baik, menjadi teman yang baik, menjadi bagian di masyarakat yang baik. Yeah. Ya. Iya. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apalagi terus sampai tambahi muga-muga penghuninya nanti diberi hidayah oleh Allah misalnya gitu ya, tidak apa-apa. Jadi bukan dongakno orangnya supaya diampuni dosanya oleh Allah. Yang tidak boleh itu memintakan ampun dan rahmat. Tapi mudah-mudahan semua pekerjaannya lancar, sampai finishing sampai akhir lancar dan ini tidak ada halangan apapun ini tidak apa-apa. Sama seperti kita menjenguk orang mereka yang sedang sakit gitu ya, kita dongakno muga-muga sampean nang cepat waras misalnya itu ya, tidak apa-apa. Jadi yang dilarang hanya satu, memohonkan ampunan. Karena kalau orang tidak punya iman itu ya permohonan ampunannya itu enggak nyambung ya. Jadi enggak nyambung. Yeah.
Ini orangnya Muslim apa bukan? Iya, iya, oh iya, iya. Menyaksikan dan mendoakan itu bukan dilarang, malah kita sebagai anak itu dianjurkan. Jadi banyak ayatnya, bedayang wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini. Al ayah ada lagi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Justru malah dianjurkan. Jadi kita itu dianjurkan. Lah penyaksian kita itu bagian dari donga. Jadi kita bersaksi bahwa beliau orang baik, itu mudah-mudahan jadi doa. Jadi itu malah diperintahkan, malah ada doa yang diajarkan Allah langsung. Ya, Rabbi firli wali walidayya. Termasuk dungane Nabi Ibrahim, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Iya. Nah sekarang apa namanya alasan orang itu enggak boleh itu yang enggak ada. Saya kepingin tahu dalilnya. Ya. Kecuali kalau dia itu memang kita tidak kenal dan orang malah, atau kita tahu bahwa dia itu orang yang sangat jahat misalnya, itu orang yang dolim misalnya, atau kelasnya kayak Fir'aun misalnya itu, lalu kita disuruh nombong ini sampai sakseni, ya itu yang kita tidak boleh. Ya. Jadi apa namanya memberi kesaksian itu manfaatnya satu, itu menjadi doa bahwa kita memberi kesaksian bahwa dia itu orang baik, itu menjadi doa supaya dia digolongkan oleh Allah golongan orang yang orang baik. Yang kedua, fungsinya atau manfaatnya memberi kesaksian itu memberi semacam semangat kepada keluarganya, cek seneng gitu. Jadi justru itu masuk kategori itu khalus surur ala qalbi mu'minin shadaqah, bahwa nyenengno orang itu berpahala. Jadi justru itu dianjurkan. Jadi dianjurkan. Jadi, ya.
itu tidak ada istilahnya, tidak ada kapannya, tidak ada. Jadi ya terserah masing-masing orang. Tidak pun ya enggak apa-apa, cukup didongakno itu. Jadi kan itu bukan, jadi begini, syariatnya kalau ada orang meninggal dunia itu dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan. Itu syariat pokoknya. Nah, tambahannya bisa ditambahi mendoakan. Lah, kesaksian itu bagian dari mendoakan. Lah terserah apakah ketika diberangkatkan dari rumah, apakah setelah selesai pemakaman itu tidak ada cuklaknya. Kenapa? Iya. Jadi intinya kita itu dianjurkan untuk saling mendoakan. Mendoakan yang sifatnya ritual ya sholat jenazah. Tapi di luar sholat jenazah kita itu diajari donga oleh Quran sendiri. Itu Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa yang langsung dicontohkan oleh Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 10. Juga ada anjuran supaya orang kita itu mendoakan orang mukmin. Salah satunya di ayat 19 surat Muhammad. Di surat Muhammad ayat 19. Kalau ini anjurannya. Fa'lam, maka ketahuilah annahu sesungguhnya la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan kecuali la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus lanjutannya di ayat 19 surat Muhammad itu wastaghfir, dan mohonlah ampunan lidzambika, atas dosamu. Terus walil mu'minina wal mu'minat, dan juga dosanya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Jadi ayat ini kan sifatnya umum. Ditongakno kapan? Ya terserah kita. Jadi pelaksanaannya misalkan setiap selesai sholat kita selalu juga mendoakan supaya orang mukmin laki perempuan diampuni oleh Allah, ya dibenarkan. Jadi ikut dalil umum namanya. Jadi ikut dalil umum, lalu bahkan redaksinya ikut nyontoh Quran tadi Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Jadi dengan dalil-dalil ini bisa menjadi pijakan
bahwa saling atau istilahnya mendoakan sesama mukmin, utamanya yang juga mendahului kita, itu dianjurkan oleh Quran. Dalilnya Al-Hasyr ayat 10 itu. Al-Hasyr itu kan langsung Allah memberi contoh redaksinya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosanya orang saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan yang beriman. Jangan dijadikan di dalam hati kami ini rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, sungguh Engkau maha penyantun, maha penyayang. Ini kan isyarat bahwa mendoakan sesama orang yang beriman itu ada tuntunannya, bahkan ada redaksi contoh dungone. Jadi ada langsung contohnya. Jadi bukan hanya anjuran, tapi redaksi dungone itu juga sudah ada contohnya. Ya. Ya, ya gak berani ya gak apa-apa. Ya. 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 Iya. 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 Ya benar. Sekarang kalau minta dalil ya kita harus juga minta dalil. Awakmu ngelarang opo dalile gitu. Gitu loh. Ya, kan harus konsekuen. Gitu. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita dituntut dalil terus awakmu gak wani dalilmu opo gitu. Gitu. Nah, kecuali kalau loh kita itu kan diajari husnudzon. Meskipun kita tidak kenal, apa tidak boleh kita mengatakan bahwa orang itu baik? Yang tidak boleh itu justru kita suudzon, itu yang tidak boleh. Kita malah diajari di surat Al-Hujurat itu, ijtanibu katsiran minadz-dzan. Jauhi kalian berprasangka buruk. Inna ba'dadz-dzanni ismun, karena berprasangka buruk itu dosa. Justru yang dilarang itu berprasangka buruk. Justru kalau kita nggak kenal orang itu, yes, karena nggak kenal, kita anggap dia orang baik, ya kita nggak salah, wong kita nggak kenal. Gitu. Justru Quran di surat Al-Hujurat itu ngajari kita untuk berbaik sangka. Yang dilarang itu justru berburuk sangka. Itu. Kan apalagi terus jadi pedomannya di surat Al-Hujurat itu kan pedoman pergaulan dengan sesama orang yang beriman. Ya. Jadi termasuk diantaranya tidak boleh di ayat 11-nya itu tidak boleh orang beriman jangan merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lain. Bisa jadi yang direndahkan itu malah lebih baik
Begitu pula kaum perempuan, jangan merendahkan perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang direndahkan itu malah lebih baik. Lalu di ayat 12-nya, hai orang-orang yang beriman, jauhi, yaitu banyak dari prasangka yang buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Justru yang jelas ada larangannya itu berburuk sangka. Berbaik sangka berarti kita diperintah secara nggak langsung, kita itu selalu diperintah untuk berbaik sangka. Yang jelas tidak boleh itu begini, dia orang kafir, lalu kita katakan bahwa dia orang yang beriman, itu jelas tidak boleh. Meskipun dulure dhewe. Seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika pamannya yang bernama Abu Thalib itu meninggal dunia. Abu Thalib itu kan sampai akhir hayatnya tidak mau bersyahadat. Jadi sampai akhir hayatnya beliau tidak mau bersyahadat. Terus malah Nabi berinisiatif akan memohonkan ampun kepada Allah. Terus ditegur oleh Allah bahwa Nabi tidak diperkenankan memohonkan ampun kepada orang yang musyrik. Jadi maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Surat At-Taubah 113. Jadi Nabi di ayat itu asbabun nuzulnya, Nabi itu mau memohonkan ampun kepada Abu Thalib yang barusan meninggal itu. Oleh Allah ditegur tidak boleh. Kenapa? Karena dia sampai akhir hayatnya bukan sebagai orang beriman. Tapi kalau orang yang beriman, bahkan mungkin sholatnya belum istiqomah pun, kita ya selama dia meninggalkan sholat bukan sebagai bentuk mengingkari kewajiban sholat, tapi mungkin karena males, karena teledornya, itu pun kita tidak boleh kemudian menghakimi bahwa dia orang yang tidak beriman. Walaupun bahasanya Nabi, iman itu ada yang besarnya hanya sebesar biji sawi. Jadi ada yang imannya seseorang itu hanya sebesar biji sawi. Jadi memang dilarang Ustaz ya. Jadi mendoakan seorang. Iya. 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 Jadi dasarnya, makanya kalau sekedar tadi melayat, ikut melihat prosesinya, selama kita tidak mendoakan tidak apa-apa. Bahkan kita juga dapat pahala karena kita berlaku baik dengan sesama manusia. Iya, hablum minannas. Jangankan kita apik kepada manusia. Di hadis-hadis yang dulu itu ada orang yang karena anjingnya kehausan, terus ditolong, dikei minum, itu saja gara-gara itu Allah memberi ampunan. Gara-gara nolong
anjing. Menungso itu meskipun tidak beriman itu lebih mulia timbang anjing gitu. Jadi berbuat baik kepada mereka pun insya Allah dapat pahala. Insya Allah itu kita akan lanjut nanti, yaitu hadis yang masih di bab yang sama, yaitu insya Allah nanti hadisnya nomor 368, masih bab ziyaratu ahlil khair wa mujalasatihi. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.